Yang pertama Nina temukan bukan surat wasiat, bukan rekening, bukan buku tabungan, tapi sebuah kotak sepatu lama, sepatu bata, sepatu saat TK dulu, yang disimpan di bawah tumpukan baju di lemari paling atas kamar ayahnya. Kotak itu diikat dengan tali rafia biru, yang simpulnya terlalu rapi untuk tangan seorang lelaki 70 tahun. Di luar, Solo masih pagi. Tapi di dalam kamar ini, waktu terasa sedang berdiri diam. 3 hari sejak pemakaman, dan Nina baru bisa masuk ke kamar itu hari ini. Bukan karena sibuk, ia seorang dosen psikologi yang paham betul tentang grief avoidance. Tapi justru karena terlalu paham, ia tahu kapan harus memberi jarak dan kapan harus masuk menghadapi. Ini waktunya masuk. Ia meletakkan kotak itu di atas ranjang yang spraynya belum diganti. Tali rafia biru itu ia pegang sebentar sebelum membuka. Di dalam kotak bukan sepatu. 23 amplop putih tersusun rapi, masing-masing bertuliskan angka di pojok kanan atas dengan tinta biru. 1, 2, 3, hingga 23. Semua tersegel, semua belum pernah dibuka. Nina mengambil amplop nomor 1. Di baliknya, tulisan tangan ayahnya yang kaku dan tegak. Tulisan khas mantan guru yang tidak pernah bisa santai menggenggam pena. Untuk Nina, di hari ulang tahunnya yang ke-20, tangannya berhenti. "Ibu tahu kotak ini?" tanya Nina saat sarapan. Ibu Sofia meletakkan sendok dengan sangat pelan. Cara yang sama persis dengan cara ia meletakkan gunting jahitnya ketika ada pertanyaan yang butuh dijawab dengan hati-hati. "Tahu," jawab ibunya. "Tapi itu milik Bapak." Ibu tidak pernah membuka. 23 amplop, Bu. 1 untuk setiap ulang tahun Nina sejak umur 20. Ibunya diam. "Lalu, Bapak memang begitu, menyimpan banyak hal yang tidak tahu cara mengatakannya." Alexithymia, istilah psikologi untuk kondisi seseorang yang kesulitan mengidentifikasi dan mengungkapkan perasaan sendiri. Nina mengajarkan konsep ini di kelas setiap semester. Baru sekarang ia menyadari bahwa selama 20 tahun, tanpa sadar, ia sedang menulis soal ujian tentang ayahnya sendiri. Faris menelepon siang itu, dari Semarang di tengah pertemuan kliennya. Suara suaminya selalu membawa udara segar, bahkan lewat telepon. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. "Aku menemukan sesuatu," kata Nina. "Mau diceritakan sekarang atau nanti?" Nina memandang kotak sepatu di atas meja. "Nanti." "Tapi Mas, kalau kamu punya sesuatu yang ingin dikatakan, katakan sekarang ya, jangan disimpan dulu." Hening sebentar. "Love you." "Aku tahu, itu bukan yang kumaksud." Nina tersenyum tipis. "Tapi makasih." Ia membuka amplop nomor 1. "Nina, hari ini kamu 20 tahun. Bapak tidak datang ke acaramu karena ada rapat komite sekolah. Kamu marah 2 minggu. Bapak pikir kamu berlebihan. Sekarang Bapak tahu. Bapak yang salah. Selamat ulang tahun." 8 kalimat. Tidak ada maaf yang eksplisit. Tapi kalimat terakhir, "Bapak yang salah," ditulis lebih dalam dari kalimat lainnya. Seperti tekanan di ujung pena yang lebih keras dari biasanya. Nina membaca amplop demi amplop sampai senja. Nomor 4. Ketika ia memilih kuliah di Jogja, bukan Solo, dan Bapak 3 bulan tidak menelepon. Bapak yang salah. Nomor 9. Ketika ia menikah dengan Faris tanpa restu penuh, dan Bapak hadir di pernikahan tapi tidak tersenyum di foto. Bapak yang salah. Nomor 17. Ketika Nina menjadi ASN di perguruan tinggi, dan Bapak hanya bilang bagus lewat ibu. Tidak pernah langsung. Bapak seharusnya bilang, "Bapak bangga."
Setiap amplop adalah menghadirkan lagi momen yang selama ini Nina simpan sebagai luka. Tapi dalam versi ayahnya, semua luka itu sudah punya nama, dan semua nama itu berakhir dengan pengakuan yang sama. Bapak yang salah. Amplop nomor 23, ulang tahunnya yang ke-42, yang baru saja lewat 3 bulan lalu, belum sempat dikirim. Di dalamnya, tulisan ayahnya berbeda. Lebih lambat, lebih menekan, tanda tangan seseorang yang tangannya sudah mulai rentah. Nina, Bapak pergi ke dokter bulan lalu. Ada yang tidak beres di kepala Bapak. Bapak tidak mau bilang ke siapapun dulu karena tidak mau ada yang repot. Tapi Bapak juga sadar. Diam ini salah lagi, seperti semua diam Bapak yang lain. Jadi Bapak tulis di sini, Bapak sakit, Bapak takut. Dan selama ini, bukan karena tidak sayang, Bapak hanya tidak tahu cara menunjukkannya. 23 tahun Bapak belajar. 23 amplop ini adalah PR. Maaf Nina, Bapak minta maaf. 23 amplop. 23 kali ayahnya duduk sendiri, menulis hal yang tidak pernah bisa ia ucapkan langsung, dan menyimpannya, menunggu momen yang tepat yang ternyata tidak pernah datang. Ibu Sofia berdiri di pintu kamar ketika Nina keluar. Matanya bertanya tanpa suara. Nina menyerahkan kotak itu, beserta semua 23 amplop yang sudah terbuka, ke tangan ibunya. Bapak ingin ibu baca ini juga kan? Kata Nina. Ibunya menerima kotak itu tanpa menjawab. Tapi tangannya menggenggam erat, seperti seseorang yang sudah lama menunggu sesuatu akhirnya tiba. Malam itu Nina mengambil selembar kertas, bukan amplop, bukan yang tersegel, dan mulai menulis. Bukan untuk Bapak, tapi untuk dirinya sendiri di usia 20, yang marah 2 minggu karena ditinggalkan di hari ulang tahunnya. Kamu tidak salah merasakan itu. Tapi Bapak juga tidak berhenti mencintaimu. Ia hanya tidak tahu cara mengatakannya. Sekarang kamu tahu. Itu sudah cukup. Di luar, malam Solo sangat tenang. Di meja jahit sudut ruangan, jarum ibu berhenti sejenak, lalu mulai bergerak lagi.